Oke guys, balik lagi bersama gue. Nah, di video kali ini gue sedang berada di dealer Mazda yang berada di dekat Bandara Adi Sucipto. Dan kali ini gue bakal melihat lebih detail lagi, melihat lebih dekat lagi CX-9 yang all-wheel drive. Nah, ini merupakan versi yang improvement, jadi udah facelift juga dan udah melalui beberapa pembaruan lagi. Nah, gue mau lihat lebih dekat lagi seperti apa sih mobilnya, apakah memang semewah itu dan senyaman itu. Yuk, langsung aja yuk kita masuk. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya, gue mau ngasih tips kan ya ke kalian. Buat kalian yang merasa kendaraannya sudah menjadi lebih boros dan tenaganya tidak maksimal. Nah, gue punya tipsnya nih untuk mengembalikan performa kendaraan kalian, yaitu STP Octane Booster. Nah, ini salah satu produk fuel additive dari STP, dan kita udah tahu ya STP itu salah satu brand ternama di bidang otomotif yang pastinya nggak perlu diragukan lagi kualitasnya. Nah, Octane Booster ini mampu membuat kendaraan kalian menjadi lebih baik performanya, karena produk ini dapat menghilangkan litik, mencegah mobilnya terhentak-hentak, dan juga mengembalikan tenaga yang hilang. Nah, selain itu, ini juga dapat memulihkan kinerja mesin, menaikkan angka oktan, dan membersihkan ruang bakar. Jadi ini formulanya 2 in 1, jadi selain membuat performanya naik, dan dia juga bisa membersihkan. Nah, ini dapat meningkatkan oktan dan membersihkan sistem bahan bakar untuk mengembalikan performa kendaraan kalian yang hilang. Dan ini bisa digunakan di kendaraan mobil, motor, truk, pokoknya semua kendaraan bermesin kayak gini, kayak mobil gue nih, Karimun. Ini gue rasa udah saatnya pakai ini karena habis isi bensin. Jadi cara penggunaannya, kalian isi bensin terlebih dahulu. Nah, satu botolnya ini berukuran 155 ml dan ini bisa untuk 40-60 liter bensin. Nah, disesuaikan aja ya, kalau kendaraan kalian seperti motor, tangkinya kecil, nah itu disesuaikan aja kira-kira, karena tidak baik juga kalau berlebihan. Jadi secukupnya dan sepasnya aja. Nah, dan produk ini juga tidak merusak sensor oksigen ataupun katalis converter, tidak mengandung alkohol, dan dapat ditambahkan dengan zat fuel additive lainnya dari STP seperti yang full system cleaner dan lain-lain, itu bisa kalian tambahkan juga. Nah, ini baiknya ya digunakan setiap kalian mengisi bensin biar lebih optimal, dan pastinya tetap sistem bahan bakar kalian, pembakarannya juga jadi tetap lebih bersih. Nah, sekarang gue tunjukin aja nih cara pakainya. Oke guys, jadi cara pakainya juga cukup simpel ya. Kalian cukup isi bensin terlebih dahulu, lalu setelah itu tuangkan ini sesuai dengan kapasitas literan bensin di mobil kalian. Jadi misalkan kapasitasnya 40-60, gunain satu botol, tapi kalau untuk motor kalian bisa gunain dikit-dikit aja. Nah, buat kalian yang mau lebih tahu tentang produk STP, kalian bisa kunjungi Instagramnya @stp_indonesia ataupun kunjungi websitenya. Dan buat kalian yang mau langsung beli, bisa langsung aja kunjungi di e-commerce kesayangan kalian. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Nah, sekarang lanjut ke videonya yuk. Oke guys, unitnya ini udah ada di belakang gua. Nah, ini merupakan varian warna yang grey gitu, yang emang abu-abu, dan ini CX-9. Tampangnya bisa kalian lihat. Nah, kalau yang di sana itu CX-8. Kalau secara kasaran itu sebenarnya mirip-mirip, cuma lebih gagah ini dan lebih gede ini. Nih, kita lihat ya untuk improvementnya nih. Nih, ini grillnya udah model baru nih. Walaupun masih pakai Kodo style, dan lampunya juga udah Pro-G, terus auto leveling, udah LED, dan lampu sennya nih, ini gabung sama yang bulat ini. Ini ada alisnya, tatapannya tajam banget. Ini kalau kita lihat dari tengah, gagah banget. Dan grillnya itu juga gede. Nah, ini ada kamera depannya nih. Ini karena mobil ini punya fitur kamera 360. Nih, grillnya, terus ini sensornya ada di sini. Tapi belum ada fog lamp dia, tapi udah auto leveling, jadi ketinggiannya bisa disesuaikan. Nah, sekarang langsung kita lihat sektor mesinnya nih. Oke, lanjut untuk sektor mesin ini. Nih, sekarang ada tulisan turbonya. Ini Skyactiv G 2500 cc 4 silinder DOHC 16
valve. Nah, ini sudah tertata dengan rapi dan bisa dibilang cukup besar ruang engine bay-nya. Ini udah dicat senada dengan warna bodi luar. Sudah terdapat peredam juga, bukan cuma di kap mesin aja tapi di bagian sini. Ini juga udah ada peredam-peredamnya. Dan power yang dihasilkan oleh mobil ini itu 231 PS dengan torsi maksimum 420 Nm. Ini kelasnya sekarang udah ada pesaingnya nih, yaitu Hyundai Palisade. Nah, kalau secara mesin itu untuk getaran ya lebih nyaman ini, karena Palisade itu bisa dibilang diesel, jadi sebenarnya noise-nya juga agak masuk ke kabin, tapi tetap walaupun ini turbo ini lebih tenang. Di sisi velg juga sekarang mendapatkan pembaruan nih, warnanya agak lebih terang dan ini menggunakan ban bawaannya Bridgestone. Nih, ini depan udah ventilated disc. Ini bannya profilnya 255/50 ring 20 gitu. Dan ini Bridgestone yang Ecopia ya nih. Dan di mobil ini sudah ada juga G-Factoring. Jadi untuk kestabilan saat menikung itu gue jamin stabil banget ini. Karena dengan bantuan G-Factoring yang Mazda fiturnya gila sih. Nih, lanjut ke samping. Ini udah ada lampu sen di spion garis. Terus udah ada list chrome. Ini ngikutin ini ya, finishing dari jendela. Bawah juga ada list chrome. Ini pintu model tarik gini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam nih. Ini udah Nappa leather nih. Enak banget kulitnya. Terus yang sekarang itu udah ada railwood panel di samping sini. Ini tombol komennya, ada menu navigation, ada modenya nih sport atau mode lainnya. Transmisinya 6 percepatan. AC udah depan dual zone, terus belakang juga bisa, jadi udah triple zone. Ini tombol start stopnya di sini. Speedometer. Nah, sini ini kisi-kisi AC bisa di setting bukaan anginnya. Nah, ini ada idling stop, parking sensor, kamera 360, ini lane keep assist-nya, dan ini tombol untuk membuka bagasi gitu. Nih, pintu juga jendela udah all auto. Terus ada pengaturan spion, ada electric folding. Di bagian sini juga udah soft touch. Ini juga udah soft touch, udah enak banget. Dan ini kalau ditutup tuh senada. Garisnya jadi satu tarikan garis gitu loh. Jadi enak banget dilihatnya, rapi. Ini layar head unit, nanti kita coba nyalain. Di bawahnya juga ada kisi AC, lampu hazard. Ini kayaknya baru juga nih, di yang sebelumnya nggak ada. Terus ini ada tempat penyimpanan, udah soft opening. Wow. Terus sudah ada auto dimmingnya juga. Nih tempat kacamata. Ini buat buka sunroof, karena ini udah ada sunroofnya. Jadi enak banget. Jadi dengan adanya sunroof ya, itu tuh kelihatan banget jadi lebih lega kabinnya. Kayak dari atas tuh los aja gitu loh. Jadi enak kalau udah ada sunroof ya, kayak Mazda 3. Aslinya mungkin kalau nggak ada sunroof ketutup gitu ya, itu terasa sempit banget. Tapi kalau ada sunroof itu jadi rasanya lebih lega gitu loh. Dan ini bisa kalian lihat ya, posisi headroomnya lumayan tinggi untuk gue yang tingginya 168, 169. Dan legroomnya gue akuin nyaman banget, enak posisi duduknya, jadi legroomnya tuh pas lah rasanya. Dan ini pengaturannya juga udah elektrik, ada 3 pengaturan. Gue nggak pernah kecewa sama Mazda sih. Dari review Mazda apapun berasa nyaman banget di dalamnya, karena emang enak banget. Ini ada armrestnya juga. Nah, ini bisa dibuka nih. Jadi 2 sisi kayak gini. Ada tempat USB dan aux. Terus ini tempat SD card. Dan di bawahnya udah dilapisin kayak blue drew gitu. Jadi nggak perlu khawatir kayak berisik gitu loh, kayak nyimpen duit koin kayak gitu. Kalau jalan jelek nggak bakal berisik. Ini ada 2 buah cup holder. Ini parkingnya juga udah elektrik. Di sini ini juga bahannya udah agak soft loh, tempat penyimpanannya di sini, jadi nggak perlu khawatir bakal berisik.
Dan mobil ini kayaknya gue udah ngomong belum ya, ini masih CBU dari Jepang. Mazda tuh beberapa masih CBU dari Jepang, kecuali Mazda 2. Mazda 2 itu udah dari Thailand gitu. Ini setirnya genggamannya enak juga. Dan di sini itu ini tempat buka kap mesin dan juga tangki bensin. Nih, ini udah ada memory seatnya, 2 settingan. Dan untuk bagian penumpang itu belum ada memory seat, tapi pengaturannya juga udah elektrik gitu. Nah, ini pengaturannya. Enak banget coy. Dan ini warna chrome ininya. Tuh, enak banget ya pokoknya. Nah, audionya ini udah bos. Jadi enak banget ini audionya. Coba kita bakal baris kedua. Baris kedua gua akuin lega ternyata. Iya, karena emang ini kelasnya big SUV juga. Jadi ya mau nggak mau harus lega lah. Di sini ada pengaturan AC dan udah digital juga, bisa auto. Nah, makanya ini udah triple zone. Dan ini kursinya ada heaternya nih bagian belakang, karena ini masih CBU dari Jepang ya. Gua awin di Jepang kan kadang kalau musim dingin emang dingin banget, jadi butuh banget ini. Dan ini menjadi fitur bawaan juga di CX-9 untuk pasar Indonesia. Nih, ini atasnya lebih didominan warna hitam gitu. Dan untuk ini dia udah model retract, tapi ada ini hooknya buat kalau bawa belanjaan atau apa, itu bisa berguna nih di sini. Nah, yang enak nih, sudah ada traynya. Jadi kalau kalian agak silau gitu atau butuh sedikit privasi, kalau kaca filmnya kurang gelap, ini bisa dibilang cukup membantu. Gue juga pingin sih di mobil gue ada kayak ginian, cuma mesti custom. Nah, kayak gini. Ini udah jadi bawaan juga. Ini sama kayak depan ya, soft touch. Cuma ini aja nih yang keras. Soft touch, terus ini juga udah auto. Speaker juga di samping sini ada, dan ini ada cup holdernya, tempat penyimpanan juga kayak gitu. Pengaturan jok belakang kayaknya belum nemuin. Nih, ini juga masih keluar nih, belum nyatu sama body pilarnya, kan ada yang udah nyatu. Nah, kalau yang depan nih udah head adjuster juga, jadi bisa disesuaikan. Oke, ini kita buat dulu. Nah, karena ini 7 seater, jadi sebenarnya di belakang itu juga ada jok. Nih, ini armrest yang di tengah ya. Nah, ini ada tempat penyimpanan tipis-tipis. Ada bludrunya juga. Ini ada tombol buat USB ngecas HP, dan ini ada 2 buah cup holder. Jadi lumayan juga tempat penyimpanan, tempat ngecasnya gua akuin lengkap banget. Bisa buat ya orang-orang yang kerja, yang disupirin, itu di belakang juga tetap nyaman. Kayak gitu untuk bagian baris kedua. Nih guys, buat masuk ke baris ketiga itu kalian bisa ini tekan yang di sini, ini masih ketutupan plastik ya, sorry banget nggak kelihatan. Ini ada tuas, terus yang di bawah itu juga nanti ditarik ke depan. Nah, akhirnya kalian bisa masuk. Nih, agak sempit ya. Kalau posisi duduknya sih gua akuin enak, cuma ini kalau habis dilipat emang dia auto nekuk ya. Cuma legroomnya itu tergantung kebaikan dari si baris kedua. Jadi kalau baris kedua dia mau dimajuin dikit, ya udah agak lega. Tapi gua nggak merekomendasikan untuk yang badannya gede berada di baris ketiga. Kalau kata reviewer lain kan baris ketiga untuk kasta terendah. Iya, kayaknya emang iya, karena ini sempit. Tapi nggak perlu khawatir, baris ketiga ini dia tetap dapat speaker. Nih, ini tetap ada speaker, terus ada cup holder, dan juga ada power outlet. Nih, 2,5 ampere. Kacanya juga ya kalau di baris ketiga enak, lihat pemandangannya masih lumayan luas. Ini juga ada seat beltnya. Nih, ini udah nyatu nih, kayak gini udah nyatu. Kalau ini kan masih belum nih.
masih kayak ada jendolannya gini gitu. Oke, sekarang kita coba buka bagasi. Kita lihat bagasinya kapasitasnya seberapa, dan ini baris ketiga bisa dilipat rata seperti bagasi, jadi rata gini, nggak ada kayak naik gitu. Nah, sebelum kita buka bagasi, itu antena juga udah ada model shark fin, dan ini spoiler udah dari rear defogger, high mount stop lampnya juga udah ada di belakang. Nah, ini emblem Sky Active G, dan lampunya juga ini ada garis sambungan chrome-nya, dan di tailpipe mufflernya ini juga lebih gede daripada yang sebelum versi improvement, jadi ini terlihat lebih besar, dan ada dual di sana juga ada. Ini udah ada reflektor juga lampunya, dan ini ada parking sensornya 4 titik, serta sudah dilengkapi dengan rear kamera parking juga. Nah, sekarang kita coba buka bagasinya. Oke, untuk baris ketiga bisa dilipat rata sama seperti bagasi. Ini kalau ditarik, headrestnya juga auto nekuk, dan ini tinggal didorong ke depan. Sama juga yang versi sebelah sininya. Nah, ini sudah terlipat menjadi rata, dan di bawah sini ini ban serep dan juga subwoofer Bose-nya ada di bawah sini. Jadi subwoofernya tersimpan rata, tidak mengambil tempat di bagasi, dan audionya nanti kita coba ya seperti apa suaranya. Ini ada hook juga untuk ngangkut belanjaan nih di kanan dan kiri. Lalu sudah ada lampu bagasi juga, dan ini bisa dinyala matikan. Wah, keren juga nih. Dan untuk menutup bagasi ini udah power back door, dan dia juga udah ada sensor kakinya, jadi kalau kalian mau buka pakai kaki ini agak susah nih. Nah, dia sudah auto bisa kebuka, jadi kalau kalian bawa belanjaan banyak pakai 2 tangan dan nggak bisa mencet tombol, itu tinggal kayak gitu aja. Oke, ini untuk versi yang all wheel drive, dia di bawah emblem CX-9 ada penambahan lagi logo all wheel drive. Nih, kalau desain untuk belakang dan samping gua akuin gagah banget. Cuma kalau untuk depan itu hampir ya mirip-mirip kayak Mazda yang bawahnya, cuma emang kelihatan lebih gede banget. Kalau dibanding Palisade, gue depan lebih suka Palisade, tapi kalau samping kelihatan banget gagahnya. Gue lebih suka ini kalau samping dan belakang. Oke, kita tadi belum nyoba nyalain. Sekarang kita coba nyalakan. Ini tombolnya di sini. Wah, mewah banget. Ini audionya di sini kita kecilin dulu biar nggak kena copyright. Volume, kontrol volume. Di sini AC. Tampilannya udah digital. Nih, second row, third row ini untuk pantauan seat beltnya harus dipakai kalau kalian berkendara. Jangan sampai tidak pakai seat belt. Oke, ini kita coba lihat di head unit modenya ada apa aja. Settings, ada head display, brightness control, brightness, active driving display. Ini kita lihat fitur safety-nya nih. Smart City Brake Support, Blind Spot Monitoring System, Lane Keep Assist System, Driver Attention Alert, Parking Sensor Indication, 360 View Monitor, dan ini kita coba lihat soundnya. Bisa settingan ininya, audio, bass, treble, fade, balance-nya gitu-gitu. Clock, vehicle, rain sensing wiper, door lock, turn, dan lighting-nya ini bisa kalian atur. Nah, ambient lighting-nya, ini mobil udah ada ambient lighting ya, ini bisa diatur mau lightnya medium apa dark kayak gitu. Oke,
Ini yang lama nih biasanya gue ngejelasin ini nih karena lumayan banyak banget juga nih. Adaptive LED headlight, coming home light. Nah ini banyak banget fiturnya di mobil ini. Nah untuk bagian ini display, nah ini bisa kayak gini. Oke, sekarang kita balik ke home dulu. Kita lihat fitur lainnya, entertainment, application, dan juga ada navigation. Nah di mobil ini juga sudah bisa diatur ininya, wipernya sudah auto dan juga interval waktunya bisa diatur, dan juga ini lampu juga sudah bisa auto, dan ini sudah ada pedal shift, ini untuk menaikkan dan ini untuk menurunkan. Di setir juga sudah ada kontrol untuk cruise control, dan juga ini untuk kita kalau memudahkan ke head unit nggak perlu ke tombol sini. Ini udah ada steering switchnya juga di sini. Oke, nah gue penasaran dengan modenya ini nih. Ini info di sini. Nih ada mode trip A, trip B. Ini kendaraan untuk memantau dan asisnya. Servis, waktu untuk servis, konsumsi BBM tinggal berapa kilometer lagi. Ini off seperti biasa. Nah kayak gitu. Harus gue akuin ini enak banget di dalam, nyaman banget. Dan tadi apalagi yang mau jelasin, oh ya ini ya untuk buka sunroof. Nah seperti itu. Oke, nih buat kalian juga nggak perlu khawatir ya, misalkan mau ngambil Mazda itu dealernya juga udah nggak sesusah dulu, dia udah ada di mana-mana. Jadi kayak di Jawa Tengah itu untuk Solo, Semarang itu juga udah ada. Dan untuk harganya ya, CX-9 ini di Jogja itu tembus 1 miliaran, dan itu bisa mahal juga kalau kalian ngambil yang premium color, jadi nambah 4 juta dari harga biasanya kayak gitu. Oke, mungkin untuk in-depth tour CX-9 cukup sekian, dan kita sekarang postingnya di luar aja. Oke, buat kalian yang berminat pengen beli unit Mazda lebih spesifiknya CX-9 atau Mazda lainnya, kalian bisa hubungi kontak di bawah sini, dan juga nanti gue taruh di deskripsi. So itu aja untuk in-depth tour CX-9, semoga kalian suka, dan jika ada yang masih dirasa kurang kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar, dan nanti bisa gue jelasin tentang apa-apa yang masih kurang. Sampai ketemu di video baru berikutnya.